Ya, tapi Xi Jinping itu benci banget sama Indonesia, terutama sama Jokowi. Ya, benci banget karena apa? Indonesia sudah dibantu utang gelap, ya utang bodong. Rupanya Xi Jinping jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu ya pengamat ekonomi di sosial media TikTok membongkar, yaitu Prabowo bongkar utang fiktif 8.000 triliun dari Bank Cina yang menyeret nama Jokowi. Jadi beliau adalah Insinyur Gunarjodi Gunawan, Ketua Gugus Tugas NSI Lembaga Kajian Nawacita LKN. Pak Gunawan ini mengatakan manuver luar biasa kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo di tengah perjuangannya membongkar mafia-mafia, mulai dari mafia Pertamina oplosan, mafia beras, hingga mafia pupuk. Jadi Prabowo kini menyentuh sektor yang lebih besar, yaitu utang fiktif sebesar 8.000 triliun yang dikaitkan dengan Bank Cina. Jadi Pak Gun ini menambahkan, ini bukan sekedar langkah politik, melainkan tindakan heroik yang mempertaruhkan nyawa demi NKRI. Diplomasi luar negeri tetap menjadi prioritasnya, namun keberanian Prabowo membongkar jaringan gelap keuangan patut diapresiasi. Jadi perjuangan ini belum selesai, perlu dukungan rakyat, memasukkan kritik dan membangun. Yang paling penting adalah demi persatuan dan kejayaan Indonesia Raya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja ya kita simak ya pernyataan dari Pak Gunawan. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kunjungan Pak Prabowo ke Singapura. Jadi rupanya pasca pertemuan Prabowo dengan Li Qiang di istana dan pesta-pesta di mana Perdana Menteri Cina itu dijamu oleh Prabowo, pulang-pulang ke Cina itu Xi Jinping rupanya sudah tahanan rumah 8 hari. Jadi sebagai reward dari Prabowo yang telah menemukan bukti-bukti, jadi begini, kira-kira begini ya, modus utang tersembunyi Cina itu adalah utang bodong. Bagaimana itu utang bodong? Jadi utang-utang perseroan itu seolah-olah PT Taspen, Waskita Karya itu utang sama Cina, Bank Cina, tapi nggak ada dokumennya. Jadi itu cuma surat menyurat aja ya bahwa ya kamu utang gitu ya. Nah, kenapa ini dibantu oleh Cina? Karena duitnya itu ada di Indonesia. Jadi uang koruptornya dari BUMN ya, itu seolah-olah dapat duit dari utang Cina. Tapi utangnya itu bodong, utangnya itu nggak ada. Jadi itu uangnya orang Indonesia yang ada di Indonesia yang dijadikan utang seolah-olah dari Cina. Cuman Cina itu dapat konsesi smelter nikel gratis, yaitu yang diselundupkan karena itu dilarang diekspor. Nah, modus utang bodong Cina ini, ya, yang utangnya itu nggak ada, tapi duitnya di bunker-bunker di Indonesia itu yang dibobol, itulah yang dijadikan modus utang Cina, dan utang itu nggak ada dan utang fiktif, dan rupanya diratifikasi oleh Perdana Menteri Li Qiang. Otomatis sekarang ada dokumennya bahwa kamu PBOC, Bank Sentral Cina, mengutangi Indonesia. Akibatnya ya Xi Jinping ditangkap. Nah, bonusnya Indonesia rupanya sekarang itu, satu, Indonesia sudah dapat pencairan utang World Bank. Ya, memang utangnya itu mentok menurut undang-undang itu 40% GDP, tapi sekarang udah bablas, utang lagi. Terakhir kemarin dalam satu hari utang World Bank yang cair 35 triliun rupiah tiap hari. Ya, itu adalah bonus dari Prabowo. Sehingga apakah kita bersorak dengan ngedilnya Prabowo dengan Donald Trump dan sehingga Indonesia dibuka
utang World Bank-nya 35 triliun per hari, kita perlu berbangga hati. Tapi Xi Jinping itu benci banget sama Indonesia, terutama sama Jokowi. Ya, benci banget karena apa? Indonesia sudah dibantu utang gelap, ya, utang bodong. Rupanya Xi Jinping jatuh. Maka dari itu, kalau mau korupsi itu belajar dari Indonesia, karena kita udah 80 tahun korupsi nggak ketemu. Ya, sekali Xi Jinping ikut korupsi, kepergok, langsung lengser. Sekarang dalam tahanan rumah sudah 10 hari. Kira-kira demikian. Oh iya, saya pakai mikrofon ini supaya ngebas ya, rada ngebas suaranya. Selamat sore. Kita membicarakan krisis pemerintahan di Tiongkok. Berita ini sangat baru. Berita ini adalah analisis dari data yang lengkap selama 2 tahun terakhir, yaitu tentang adanya krisis di pemerintahan Xi Jinping. Beneran nggak tuh? Apa benar ada soft coup atau kudeta halus di Tiongkok yang membatasi Xi Jinping? Dunia semua tahu Xi Jinping mengkonsolidasi kekuatan politik dengan sangat solid dalam 3 periode masa jabatannya. Ketika Xi menjabat di awalnya, yaitu di tahun 2013, gebrakan pertamanya adalah memberantas korupsi. Lebih dari 1 juta orang dipecat dari Partai Komunis Tiongkok. Saya berpikir ya, kita sudah 3.700 menit memberikan edukasi. Maka saya rencana untuk menutup channel ini, ya, karena beberapa alasan lah ya. Yang pertama adalah kenapa saya kok dinilai ya, agak berani dalam bersuara. Jadi begini, ini adalah edukasi karena saya memiliki keilmuan yang cukup untuk bisa memberi opini yang agak keras. Tapi masyarakat umum jangan dicoba, karena nanti Anda ditangkap sama tukang siomay yang nunggu di depan, gitu loh. Itu pertama ya, sehingga saya itu ingin rencana untuk menutup channel edukasi ini. Kedua, kondisi di perpolitikan luar negeri internasional itu lagi panas. Kenapa? Anda bayangkan saja ya, Presiden Cina itu Xi Jinping itu dicopot oleh siapa? Dicopot oleh tentara Cina. Jadi Xi Jinping itu bukan tentara, dia sipil, dia gubernur tadinya. Jadi yang mencopot siapa? Yang mencopot ya tentara, kalau kata kita ya TNI. Nah, kok Xi Jinping bisa kuat? Xi Jinping itu didukung oleh 1 juta parcok atau polisi. Nah, sama di Indonesia juga sama, modusnya sama. Jadi cara-caranya sama. Xi Jinping itu didukung oleh orang-orang kunci yang dari Fujian. Fujian itu kalau kata kita itu provinsi paling timur ya. Kalau kita di Indonesia itu orang Ambon lah gitu. Nah, itu Xi Jinping. Nah, sekarang semua polisi-polisi, jenderal-jenderal, gubernur-gubernur, kepala cabang partai yang berafiliasi dengan Fujian sudah beberapa dibunuh. Nah, sehingga lagi dibersihkan, dan di Beijing itu sudah ada tentara pengamanan yang siap untuk menangkap orang-orang yang dinilai pro Xi Jinping, sehingga Xi Jinping sekarang sudah mengundurkan diri. Istri-istrinya sudah diculik oleh ada yang bilang ada di Amerika, ada yang bilang ada di Rusia. Istrinya banyak ya, jadi ada 2 kalau nggak salah. Nah, itu anaknya juga sudah di di tahanan rumah lah di Amerika, dan mamanya Xi Jinping udah meninggal, udah mati, terbunuh ya. Jadi yang di Rusia itu orang-orang geng Fujian ya. Kalau di Indonesia itu disebut geng Solo. Nah, kok dilalah ya, apa yang terjadi dengan Xi Jinping copot itu bersamaan dengan Jokowi sakit imunitas.
Apakah itu bersamaan, operasinya bareng atau tidak, ya kita nggak tahu, tapi kejadiannya bareng, kenyataannya bareng. Cuman di sini udah keburu pilpres, udah keburu ganti presiden gitu loh. Kalau di Cina kan nggak ada ganti presiden, dia udah jadi presiden seumur hidup, Xi Jinping. Nah, dengan adanya proses Xi Jinping itu jatuh, ya, maka gejolak politik itu nular ya, seperti di Thailand, yaitu langsung terjadi. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan Perdana Menteri di Thailand. Sekarang rajanya lagi di Bali, lagi di jalan-jalan ke Bali, Raja Thailand. Ya. Nah, di Indonesia juga Presiden Prabowo lagi jalan-jalan keluar ya. Mungkin dia pusing ya, dia lihat Jokowi ini kok mengenaskan gitu loh ya. Ngomong-ngomong soal penyakit ya, kalau autoimun itu seperti yang terjadi dengan Hotman Paris ya, liver itu bernanah, ya itu bisa dipotong dan liver itu tumbuh. Tapi kalau kulit Anda ini bolong kena cacar air, ya Anda akan terus bolong, bentol-bentol. Nah kalau misalnya kulit Anda itu melepuh ya, radang ya, bernanah ya di sini ya, itu nggak bisa sembuh, ya tetap jadinya jadi kayak martabak gitu ya. Kulit ini nggak bisa digantikan. Ini kulit ini hanya seperti, maaf ya, kalau Anda beli kulit sapi itu kan untuk furniture ya, kulitnya tebal banget. Kalau itu rusak, yang lapisan kulit itu nggak bisa ganti, nggak bisa tumbuh ya. Yang ada adalah di dalamnya itu udah kayak martabak ya, nggak rata gitu loh. Jadi oleh karena itu kalau kulit itu kalau kena melepuh ya, itu harus diganti dengan yang dari pantat. Itulah pantat. Maka dari itu orang kalau yang korban kebakaran itu seperti Jokowi, melepuh seluruh badannya, jari-jarinya itu, dia nggak punya kulit. Kalau orang nggak punya kulit, itu harus dibebet seperti mumi. Harus dibebet karena kamu nggak punya kulit. Ini sekarang kamu kalau misalnya pegang barang itu kan, misalnya pegang barang, kalau kamu nggak punya kulit kan jadi dagingnya langsung kena ke barang gitu loh, sehingga nggak boleh kan kalau daging langsung kena barang itu kan nanti kan jadi infeksi lagi, itu tembus. Itu kulit itu seperti pelindung ya, pelindungnya itu. Maka dari itu kalau Jokowi itu makin parah, dia harus dibebet, seluruh badan itu harus diperban. Ya, perbannya modern sekarang, itu perbannya seperti Densoplas gitu, tapi sudah modern ya, jadi bagus gitu loh. Tapi ya Anda akan dilapisi oleh perban di seluruh badan, dibebet gitu loh, seperti mumi. Jadi itu kalau kena autoimun di bagian kulit gitu loh. Nah, apakah kejadian Xi Jinping copot dan pembunuhan ratusan orang pro-Fujian seperti Gang Solo yang terjadi itu akan terjadi di Jakarta? Itu kita nggak tahu ya, karena di Jakarta yang jadi korban baru satu orang, Jokowi gitu kan. Seperti yang Gang Solo kan masih oke-oke aja gitu, masih ya rada takut gitu loh, tapi kan belum sakit ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Pada penjelasan awal saya jelaskan bahwa Anda jangan ingin mencoba seperti saya misalnya ya, dalam menulis buku seperti ini, contohnya buku Mafia Bank Indonesia ya, terus mengenai The Java Bank, Dana Rasa dan sebagainya. Ini adalah buku-buku untuk orang yang mengerti ilmu. Maksudnya gini, gampang ya. Kalau Anda naik tangga ya, Anda jadi bupati, terus jadi gubernur seperti Deddy Mulyadi. Anda suatu saat naik jadi menteri, atau Anda suatu saat naik jadi menteri koordinator seperti AHY, atau Anda bisa jadi presiden seperti Jokowi atau Prabowo. Ya, Anda itu menapak kekuasaan dari bawah. Kalau dari bawah hati-hati, banyak rambunya, banyak, jangan begana, jangan begini, jangan begana, jangan begini gitu loh. Tapi ada dua aliran, yang aliran satu lagi itu dari atas.
Kalau dari atas beda. Jadi dari atas tuh gini loh. Kalau bedanya dari atas sama dari bawah ya. Katakanlah ini keris ya, keris, atau kalau sekarang tuh duit ya, duit. Nah, duit ini sebagai otoritas pemilik duit ya, atau pencipta duit ya, Amerika sebagai orang yang menciptakan duit, dia tuh tinggal nyata aja. Maka duit ini tuh dibikin tesis dan antitesis gitu loh, pertentangan. Contohnya, Prabowo kepengen naik, kepengen jadi presiden, tapi nggak dikasih duit. Itu duitnya dia dirampas. Ya. Nah, duitnya dikemanain? Duitnya dikasih orang Jokowi ini, orang yang Solo ini ya, orang yang culun ini. Jadi sekarang duitnya dipegang Jokowi, kekuasaannya dipegang Prabowo. Sehingga ini terjadilah gesekan-gesekan supaya apa? Supaya Jokowi juga takut duitnya dirampas, ya. Kalau Prabowo sih kepengen duitnya Jokowi. Kira-kira begitu. Sehingga terjadilah yang disebut ketidakseimbangan itu, atau disebut tesis dan antitesis. Nanti babak kedua saya akan jelasin lagi apa itu. Selamat pagi, ini VT 351 ya. Teman kita, Mardi Guwowi, itu membuat video yang cukup menarik. Bapak-bapak pejabat, mana sih negara yang menjadi makmur dan kaya bermitra dengan Tiongkok? Dah gitu aja gue mau nanya nih ya, gue mau nanya. Yang jawab lu aja semua. Cuman kalau ditanya, kalau yang dekat sama Amerika, ada nggak negara kaya? Ada, namanya Jepang, namanya Korea Selatan, gitu ya, Taiwan, itu ada jadi kaya. Itu yang gue tahu. Tapi yang saya belum menemukan satu negara yang menjadi kaya raya bekerja sama dengan Tiongkok. Yang ada adalah berutang, habis asetnya, dan lain sebagainya. Intinya adalah, nggak ada satu negara pun yang utang pada Cina itu jadi maju. Jadi, kira-kira begini. Duit itu sebetulnya, ya, ada yang namanya otoritas yang menciptakan duit. Oleh karena itu, Amerika disebut negara superpower. Superpower itu bukan dia berarti dia kenal dengan Yesus atau dia kenal dengan dia bisa menciptakan. Tapi memang kenyataannya Amerika itu menciptakan sendiri utangnya. Jadi dia itu pakai utangnya kepada dirinya sendiri, sehingga ya dia bebas, mau utang berapa aja juga bebas. Ya tentu dengan utang yang lebih banyak berarti inflasinya makin cepat. Ya, tetapi artinya bahwa dengan kita ikut kiblatnya kepada Amerika, kita itu menciptakan kredit itu bikin sendiri gitu loh artinya. Ya, contohnya saya mengajukan kartu kredit ya kepada misalnya Bank OCBC. Ya, kalau di-approve langsung saya dapat duit 50 juta dalam bentuk kartu kredit. Artinya saya bisa belanja sampai dengan 50 juta. 50 juta itu uang siapa? Bukan uang siapa-siapa, uang baru yang diciptakan gitu loh. Nah, bandingannya itu begini dengan Cina itu. Kalau Anda bayangkan ya, utang Cina itu adalah negara-negara yang nggak bisa utang ke Amerika. Sri Lanka, ya contohnya, Laos, itu mereka terbentur, Pakistan. Nah, seperti Sri Lanka, dia nggak bisa utang ke Amerika, dia terpaksa utang ke Cina. Dan ketika proyeknya itu nggak jalan, jadi pelabuhan itu disita. Jadi sekarang Sri Lanka itu pelabuhannya milik Cina. Anda bayangkan kalau nanti seandainya Anda ke pelabuhan Patimban ya di Cirebon, atau Anda ke bandara Kertajati, Anda lewat jalan tol Pantura itu. Kalau seandainya kita nggak kuat nyicil, itu akan dioper dengan Cina. Jadi Cina jadi punya pelabuhan Patimban. Cina punya jalan tol di Pantura, Cina punya pelabuhan bandara Kertajati. Itu contohnya. Atau kalau seandainya kereta cepat Cina itu Jakarta Surabaya, itu kalau nggak kuat nyicil, itu akan menjadi Anda naik kereta itu kereta Changhong. Atau misalnya utang kita itu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, itu sekarang utang kepada Cina lebih dari 3.500 triliun. Kalau nggak kuat bayar, Anda nanti menabung di BRI Changhong atau di BNI Shenzhen. Jadi itulah
risikonya. Jadi beda antara utang kepada bank, ya kepada misalnya saya ke OCBC, utang kepada bank yang terafiliasi dengan Amerika, ya kartu kredit Citibank. Mereka akan mengevaluasi apakah Anda ekonominya sehat, itu yang pertama. Kedua, kalau kita nggak berkiblat kepada utang Amerika, negara-negara itu punya status kredit rating. Nah ini contohnya, kredit rating kita itu adalah skala peringkat 4. Ya, ada A misalnya ya, nah, lalu B, ya, C, dan D. Kita tuh peringkat 4. Ini lebih jelasnya. Sehingga apa? Kita mau utang sama Cina, utang sama Timur Timur, utang sama siapapun, status kredit rating kita itu nomor 4. Singapura nomor 1. Jadi kalau orang itu punya duit, dia lebih banyak investasi atau menabung di Singapura. Kalau mereka yang menabung di Indonesia, kredit ratingnya udah tahu nomor 4, artinya ada risiko gagal. Otomatis SBN yang dibuat oleh Sri Mulyani itu bunganya 7%, 4 kali lipat dari bunganya Singapura. Nah, Singapura bunganya nggak 2%. Oleh karena itu, uang itu bukan cuma kamu dapat utangan, tapi yang paling penting adalah bagaimana peringkat kredit Anda gitu loh. Kalau misalnya kita utangan yang sembrono ya, seperti utang Cina ya bisa aja nanti tanah-tanah kita diambil Cina. Kenyataannya contohnya itu pulau-pulau di Halmahera, Pulau Obi, Pulau Raja Ampat sudah growong. Itu sebentar lagi itu kalau mau dibuka, itu permukaan air itu permukaan laut itu lebih tinggi daripada galian-galian itu. Jadi kita akan membuat pulau-pulau itu hilang gitu loh. Nah, bayangin aja kalau seandainya kita jualan pulau itu. Sekarang utang Cina kita 8.000 triliun. Tiap tahun kita nyicil 800 triliun. Setiap hari kita nyicil itu 3 triliun. Kalau kita nggak punya penghasilan, suatu saat itu pulau-pulau akan dinilai satu pulau 1 triliun. Disedot pasirnya, langsung bawa selang menuju ke Shenzhen. Jadi mereka bikin perluasan pantai dan kita disedotin aja tiap hari 1 pulau. Karena kalau dijual 1 pulau itu juga nggak sampai 1 triliun. Kira-kira demikian gambarannya.